Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Nah, kenapa? Kenapa Pangeran Diponegoro pun dihabibkan? Kenapa? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Saya juga pernah mendengarkan, teman-teman, saya juga pernah mendengarkan ceramah dari seorang Habib yang menyatakan Tuanku Imam Bonjol itu adalah dari kalangan mereka, dari kalangan para habaib. Dinyatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol masih kakeknya Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Viral ya sahabatku semua, viral di media sosial pengakuan dari Haji Rhoma Irama yang mengaku bahwa dirinya pernah ditawari menjadi seorang Habib. Subhanallah, ini sungguh sangat mengagetkan kita. Jika pengakuan dari Haji Rhoma Irama ini fakta, benar adanya, ada kelompok-kelompok dari kalangan habaib yang menawarkan kepada Rhoma Irama menjadi seorang Habib, maka artinya, teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Tuanku Imam Bonjol ini adalah pahlawan nasional, sahabatku semua. Pahlawan yang sangat gigih melawan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Selain itu, beliau juga ulama besar yang sangat disegani. Beliau berada di daerah Minangkabau. Lebih tepatnya, beliau berada di daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Oke, kita lanjutkan. Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Iya. Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Nama beliau adalah Peto Syarif. Kebetulan teman-teman, saya sudah sering mendatangi Museum Tuanku Imam Bonjol. Dan saya juga tinggal di daerah Tuanku Imam Bonjol lahir, teman-teman. Saya adalah orang asli, orang pribumi yang hidup di daerahnya Tuanku Imam Bonjol. Jadi setidaknya, saya sangat mengetahui sejarah siapa itu Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita lanjutkan lagi. Al-Habib Muhammad Syihabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Nah, Habib ini menyatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol ini pahlawan besar yang sangat terkenal dengan kegigihannya melawan pemerintahan Hindia Belanda. Dinyatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol ini masih kakeknya Habib Rizik Syihab. Masih dari kalangan mereka, dari Bani Ba'alawi. Ini adalah klaim dari Habib Ali Jindan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Dia menyatakan tidak mencari popularitas, tapi dia mengklaim secara sepihak seorang ulama besar di daerah Minangkabau, pahlawan nasional yang sangat gigih melawan pemerintahan Hindia Belanda, itu dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Ba'alawi. Bahkan dikatakan sebagai kakeknya Habib Rizik Syihab. Dia mengaku tidak mencari popularitas, tapi dia klaim itu seorang pejuang besar dari kalangan mereka. Tujuannya apa kira-kira? Hah? Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Nah, hal ini perlu diungkapkan katanya. Jadi seperti apa yang dicurigai oleh Haji Rhoma Irama tadi, kenapa Pangeran Diponegoro dinyatakan sebagai para habaib? Kenapa Tuanku Imam Bonjol dikatakan dari golongan mereka, dari golongan Bani Ba'alawi? Kenapa? Ini tentu saja harus menjadi pertanyaan bagi kita. Bagi saya pribadi, teman-teman, saya tidak permasalahkan
klaim sepihak dari kelompok Bani Ba'lawi ini yang menyatakan Tuanku Imam Bonjol ini adalah dari kalangan mereka, dari kalangan para habaib, dari Bani Ba'lawi. Tidak saya permasalahkan. Tapi teman-teman, yang harus teman-teman ketahui bahwa Tuanku Imam Bonjol dakwahnya sangat jelas. Tuanku Imam Bonjol ini sangat anti TBC, anti tahayul, anti bid'ah, anti kurafat. Sebelum terjadinya perperangan melawan pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, teman-teman, sebelum itu Tuanku Imam Bonjol sudah terjadi perperangan dengan kaum adat, disebut dengan Perang Padri, yang mana terjadi dikarenakan di Minangkabau pada saat itu kaum adat ini masih melakukan adat kebiasaan yang sangat bertentangan dengan syariat agama Islam, seperti adu ayam, mabuk-mabukan, berjudi. Ini didakwahi oleh kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, sehingga teman-teman terjadilah Perang Padri. Sehingga kaum adat ini dia mengadu kepada pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Jawa pada saat itu, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan kaum adat mengeroyok kaum Padri, sehingga terjadilah perperangan antara Tuanku Imam Bonjol dengan kaum Padrinya, dengan kaum adat yang didukung oleh pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Hingga akhirnya teman-teman, kaum Padri ini kalah, sehingga Belanda dapat menguasai Minangkabau. Jadi teman-teman, kalau saya ceritakan sejarahnya ini sangat panjang sekali teman-teman. Sehingga Belanda menjajah Minangkabau, hingga akhirnya sadarlah kaum adat ini. Singkat cerita, kaum adat ini sadar bahwa Belanda ini hanya mengambil keuntungan dari konflik antara sesama mereka, sesama orang Minangkabau, antara kaum Padri dengan kaum adat. Belanda menjajah itu seluruh wilayah Minangkabau. Sehingga teman-teman, kaum adat ini akhirnya bersatu kembali dengan Tuanku Imam Bonjol dengan kaum Padri. Sehingga terjadilah perjanjian Buki Marapalam, yang disebut juga atau dikenal juga oleh masyarakat Minangkabau dengan istilah adat basandi sarak, syarak basandi kitabullah, adat memakai, syarak mengatu. Yang mana artinya di sini teman-teman, adat istiadat yang ada di Minangkabau ini harus sesuai dengan syariat agama Islam. Dan syariat agama Islam harus sesuai dengan kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi dakwah Tuanku Imam Bonjol ini teman-teman sangat jelas sekali dakwahnya bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Mengajak masyarakat Minangkabau pada saat itu untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat bertentangan sekali dengan kebanyakan oknum-oknum habaib. Apalagi dengan Habib Ali Jindan tadi yang mengklaim bahwa Tuanku Imam Bonjol ini adalah dari kalangan mereka. Kita tahu bahwa salah satu Habib yang paling banyak menceritakan kisah kurafat adalah Habib Ali Jindan ini. Teman-teman silahkan simak video berikut ini. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Mas Ashidi idhasha kashira. Sangat jelas sekali. Kalau Tuanku Imam Bonjol ini dakwahnya untuk mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ali Jindan tadi, teman-teman. Itu semua adalah kisah kurafat, kisah dongeng yang menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangkan, orang yang jarang ibadah, tidak pernah sholat, bahkan ahli maksiat, dijamin masuk surga tanpa hisab, hanya cinta kepada Habibnya. Bahkan dikatakan, Habibnya hanya memberikan selembar kertas surat untuk malaikat mungkar nangkir.
Ini tentu saja sangat jauh sekali, berbeda, bahkan sangat bertentangan dengan dakwahnya Tuanku Imam Bonjol yang anti TBC, teman-teman. Dan seenaknya mereka mengaku sebagai Tuanku Imam Bonjol ini adalah kalangan mereka. Kira-kira ini kenapa, teman-teman? Sama halnya seperti apa yang diragukan oleh Haji Irama Irama. Kenapa kira-kira? Ini ada suara Haji Roma Irama di dalam podcastnya. Mari kita dengarkan, teman-teman. Nah, ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Karena ingin menumpang kepada nama-nama besar para pahlawan. Agar kekuatan Bani Ba'lawi ini, teman-teman, di masyarakat kita semakin kuat. Dianggap sebagai selain dari keturunan Nabi, tapi juga keturunan pahlawan nasional. Sehingga, teman-teman, mereka ini bisa seenaknya saja di negara ini. Seolah-olah mereka lah yang paling berjasa untuk Indonesia. Ini tujuannya, teman-teman. Dan tujuan yang lebih besarnya sangat mengerikan sekali. Subhanallah. Itu dalam rangka, dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Warganya apa? Tuh. Nggak, dia nggak bilang warga apa. Nah, dengar tuh pernyataan dari Haji Roma Irama. Ternyata Haji Roma Irama pun ingin dihabibkan, teman-teman. Ingin diba'lawikan. Mereka tahu bahwa Haji Roma Irama ini banyak pengikutnya. Mereka nih merangkul Haji Roma Irama yang banyak pengikutnya untuk menjadi habib. Sejak kapan cucu ataupun zuriat Nabi kita, darah Nabi kita bisa diperjualbelikan atau diberikan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan? Ini pengakuan dari Haji Roma Irama loh. Kalau pengakuan ini benar, ternyata sangat bermasalah sekali orang-orang yang mengaku sebagai Habib ini. Jika pengakuan Roma Irama ini benar. Anda tuh Habib. Oh, iya. Anda harus daftar di Ya, Pak. Rabitul Alawiyah. Iya. Masya Allah, dia saya berpikir, oh ternyata benar. Ternyata Roma Irama ini pun disuruh mendaftar di Rabitah Alawiyah, sebuah lembaga yang mencatat nasab para habaib ini, teman-teman. Sebuah lembaga yang mencatat nasab keturunan dari Bani Ba'lawi ini. Jadi, kalau demikian, kalau seandainya Haji Roma Irama ini mau, maka Haji Roma Irama ini sudah menjadi habib juga ini, teman-teman. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Pengkultuskan kepada individu, pengguluan kepada satu kelompok, mencintai lebih-lebihan sehingga meninggalkan syariat agama ini adalah perpecahan yang sesungguhnya, keluar dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya, dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikultuskan nih orang-orang dari golongan Bani Ba'lawi, dari para habaib, sehingga berani berbicara ceramah keluar dari syariat agama Islam. Datang orang-orang yang melawannya, kelompok Ghufran Al-Bantani melawan para habaib, lalu Ghufran Al-Bantani ini pun didukung oleh pribumi-pribumi yang jauh dari syariat agama Islam. Ghufran Al-Bantani pun juga seenaknya berbicara melanggar syariat agama Islam, bahkan melanggar akidah umat Islam. Untuk itu, teman-teman semua, saya mengajak teman-teman semua yang masih waras untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, ajaran yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya, Reski Mesa Putra, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.